Ya, perkenalkan nama saya Omar Rosmahardian. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang tadi disebutkan Bapak, apa itu BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya apa saja bagi para nelayan. Gitu. Saya izin sambil berdiri ya Pak. Ya. Jadi BPJS itu di Indonesia ada dua. Ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu dua instansi yang berbeda. Jadi antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dua instansi yang berbeda, tidak ada hubungannya sama sekali. Perbedaannya lagi dari mana yang lebih jelas? Pertama, kalau BPJS Kesehatan itu untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala risiko penyakit. Misalkan sakit batuk, pilek, flu, itu ranahnya BPJS Kesehatan. Ya. Tapi kalau kami BPJS Ketenagakerjaan itu untuk melindungi tenaga kerja. Jadi perbedaannya kalau BPJS Kesehatan untuk seluruh warga negara, kalau kami itu hanya tenaga kerja yang kita lindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Itu yang kami lindungi, jadi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Itu perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seandainya ada yang mengalami insiden kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan itu sudah tidak menanggung lagi. Udah bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Jadi seandainya mengalami insiden kecelakaan kerja, menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu tidak akan dilayani. Seperti itu, karena itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan, tapi itu ranahnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada berapa sektor? Di kami ada 4 sektor, Bapak. Pertama, kita sektor penerima upah. Apa itu yang maksud sektor penerima upah? Sektor yang bekerja di bawah suatu perusahaan atau badan hukum. Misalkan bapak-bapak di sini ada yang misalkan bapak mungkin sebelumnya pernah kerja di perusahaan, atau mungkin ada anaknya atau saudaranya kerja di bawah suatu perusahaan atau badan hukum, pasti didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan maksudnya ke sektor penerima upah, karena kan ada badan hukumnya atau badan usahanya. Nah, terus ada yang berikutnya, ada sektor bukan penerima upah. Kalau bukan penerima upah itu buat yang bekerja di pekerja mandiri atau sektor informal. Misalkan ya nelayan, asisten rumah tangga, ojek, pedagang, petani, itu semua bekerja di sektor informal, tidak ada majikannya, kerja untuk diri sendiri. Itu maksudnya ke sektor bukan penerima upah. Terus ada juga yang pekerja migran Indonesia. Kalau pekerja migran Indonesia ini khusus buat yang bekerja di luar negeri. Didaftarkannya melalui programnya di pekerja migran Indonesia atau PMI. Dan ada sektor jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi ini buat misalkan ada pembangunan gedung nih atau pembangunan sekolah, kan biasanya ada SPK-nya. Ada dari yang mengerjakan PT mana atau SPP mana, itu didaftarkan di sektor jasa konstruksi. Jadi tetap untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di bangunan tersebut, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas masalah yang bukan penerima upah, karena kan bapak-bapak di sini masuknya ke sektor bukan penerima upah. Di kami di BPJS Negeri itu ada programnya apa aja sih yang di bukan penerima upah? Ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Fungsinya buat apa? Jadi kalau jaminan kecelakaan kerja itu untuk melindungi bapak-bapak ketika menjalankan aktivitas pekerjaan, mulai berangkat dari rumah sampai kembali lagi ke rumah. Jadi segala aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan itu kita lindungi. Seandainya terjadi risiko kecelakaan. Contohnya gini, bapak-bapak mau melaut nih, misalkan mau melaut. Untuk keperluan melaut itu perlu apa? Perlu bahan bakar kan? Bapak misalkan berangkat dulu ke pom buat beli bahan bakarnya, tiba-tiba di jalan mengalami insiden kecelakaan, itu dilindungi enggak? Itu pasti dilindungi, karena kan masuk satu rangkaian pekerjaan. Tetap masuk satu rangkaian pekerjaan untuk melaut. Nah, manfaatnya apa aja? Untuk perawatan pengobatan kita tanggung semua, unlimited, tidak ada batasan biaya. Seandainya mengalami insiden kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, untuk perawatan pengobatan kita tanggung semua, unlimited, tidak ada batasan biaya. Itu untuk perawatan pengobatan aja. Terus yang namanya musibah kan bisa ringan, sedang atau berat. Itu kalau cuma luka-luka, perawatan pengobatan selesai. Gitu. Berarti kan tidak perlu mengeluarkan biaya. Kalau sampai cacat bagaimana? Selain perawatan pengobatan, ada santunan cacatnya juga yang akan diterima oleh peserta. Seperti itu. Santunan cacatnya nanti kan ditentukan bukan pihak kami yang menentukan atau bukan tenaga kerja, tapi dari dokter. Apakah itu cacat fungsi, cacat anatomis, seperti itu. Nanti dan ditentukan berapa persen cacatnya. Nanti ada rumusan perkalian.
dikalikan ke berapa persen cacatnya, dikalikan ke upah yang dilaporkan ke kami. Itu untuk santunan cacatnya. Terus seandainya yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu bagaimana? Selain perawatan pengobatan, kalau diobati dulu ya, kalau melakukan perawatan pengobatan dahulu, atau kalau enggak, berarti ada santunan yang akan diterima oleh ahli waris. Itu sebesar 48 kali upah yang dilaporkan ke kami. Mungkin waktu 17 Agustus kemarin sama Ibu Bupati di Pendopo, kita mengadakan pemberian secara simbolis ya Pak ya. Masing-masing orang, ada 8 orang kalau nggak salah. Masing-masing orang memperoleh 70 juta rupiah. Karena mereka meninggal dunia di laut, kecelakaan kerja di laut. Meninggal dunia dan kita berikan santunannya masing-masing orang 70 juta. Karena upah yang dilaporkannya 1 juta rupiah ke kami. Plus adanya satu orang itu memperoleh santunannya di atas 200 juta. Kenapa 200 juta? Karena ada program beasiswa buat maksimal 2 orang anak, maksimal 174 juta rupiah. Jadi beasiswa ini kita berikan, BPJS Tenaga yang berikan itu bagi peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau cacat total tetap. Mempunyai anak, anaknya berhak memperoleh beasiswa maksimal 174 juta rupiah, maksimal untuk 2 orang anak. Kenapa dikatakan maksimal 174 juta rupiah? Karena kita memberikannya tidak sekaligus Pak. Kita berikannya per tahun sesuai dengan tingkat pendidikannya. Misalkan untuk tingkat SD, TK sama SD itu per tahunnya masing-masing 1,5 juta. Tingkat SMP per tahunnya masing-masing 2 juta rupiah. Tingkat SMA masing-masing 3 juta rupiah. Untuk perguruan tinggi masih per tahunnya 12 juta rupiah. Jadi kita tanggung sampai perguruan tinggi apabila tenaga kerja yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak. Jadi tidak perlu istilahnya untuk kelangsungan pendidikan anak itu sudah kita jamin sampai perguruan tinggi, tidak akan putus sekolah. Itu baru satu program untuk membuat jaminan kecelakaan kerja. Yang berikutnya ada program jaminan kematian. Itu fungsinya buat apa? Itu buat yang meninggal dunia di luar kecelakaan kerja. Ahli waris berhak memperoleh santunan sebesar 42 juta rupiah. Jadi mungkin secara kasarnya meninggal karena apapun pasti ada santunan dari BPJS Tenagakerjaan. Cuman apakah yang 42 juta rupiah atau yang 48 kali upah yang dilaporkan? Tinggal dilihat penyebabnya apa meninggalnya. Seperti itu. Itu baru 2 program, baru jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ada yang berikutnya program jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu fungsinya buat apa sih? Kalau jaminan hari tua itu murni berupa tabungan. Tabungan hari tua yang suatu saat nanti ketika sudah berhenti jadi kepesertaan kami bisa diambil, bisa dicairkan. Keuntungannya apa? Pertama, kita tidak ada biaya administrasi apapun. Berapapun saldo yang ada di BPJS Tenagakerjaan itu tidak akan berkurang. Misalkan ada saldonya 100.000, tahun sekarang 100.000 ditunggu sampai 5 tahun depan misalkan. Yang 100.000 itu tidak akan berkurang, malah bertambah. Kenapa? Karena di kami ada hasil pengembangan usaha. Kalau di bank bunganya gitu. Tapi kalau kami menyebutnya hasil pengembangan usaha. Dan untuk hasil pengembangan usaha itu selama ini kita selalu di atas suku bunga deposito BI. Berarti jauh lebih besar daripada menabung di bank. Seperti itu. Nah, itu untuk manfaat program-program BPJS Tenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sekarang seperti yang tadi disebutkan, pertanyaannya, berapa sih biaya yang harus dibayarkan? Kan? Seandainya ikutnya 2 program dengan upah 1 juta rupiah, hanya 16.800 per bulannya. Iurannya berapa? Untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aja. Betul. Betul. Hanya 16.800. Itu sudah dilindungi dengan manfaat yang tadi saya sebutkan. Ini seperti yang kemarin kejadian juga Pak, baru sekali bayar ya. Baru sekali melakukan pembayaran malam insiden di laut. Itu manfaatnya yang kita sama 8 orang kalau nggak salah. Yang 7 orangnya masing-masing dapat 70 juta rupiah. Yang 1 orangnya dapat 200 lebih karena mempunyai anak ya tenaga kerjanya. Seperti itu. Itu kalau ikutnya 2 program. Kalau plus jaminan hari tua berapa sih iurannya? Itu tinggal ditambah 20.000 lagi. Jadi 36.800. Dari 20 yang 16.800 untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk yang 20.000-nya itu berupa tabungan. Jadi yang nanti yang bisa diambil itu yang 20.000-nya itu tinggal dikalikan berapa lama jadi peserta kami ditambah hasil pengembangan usaha. Seperti itu. Nah terus yang berikutnya, seandainya mengalami insiden kecelakaan kerja itu bagaimana sih prosesnya gitu? Kalau kami kan ada rumah sakit yang bekerja sama, kalau di sini mungkin dari rumah sakit Bayangkara yang terdekat.
itu sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga. Ada rumah sakit MM di Indramayu dan rumah sakit Mitra Plumbon itu sudah kerjasama semua dengan BPJS Tenaga. Jadi ini belum Pak, belum betul. Jadi apabila mengalami insiden kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, silakan masuk ke salah satu rumah sakit tersebut. Jadi cukup menunjukkan kartu, peserta sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun karena sudah ditanggung oleh BPJS Tenaga. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana apabila misalkan namanya musibah kan bisa terjadi di mana saja Pak. Ketika mengalami insiden, ternyata rumah sakitnya tidak bekerja sama dengan kami, itu ditanggung enggak? Itu kita tanggung juga. Cuman beda sistemnya, mungkin di kami rembes Pak. Silakan biarkan sendiri dulu, dikumpulkan kwitansi aslinya, nanti diklaim ke kami ke BPJS Tenaga buat penggantiannya. Seperti itu. Jadi mau ditanganinya sama rumah sakit yang kerja sama atau enggak, sama aja. Pasti kita gantikan. Cuman bedanya kalau rumah sakit kerja sama sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Kalau rumah sakit atau kliniknya tidak bekerja sama dengan kami, harus dibayarkan sendiri dulu, dikumpulkan kwitansi aslinya, nanti diklaim ke kami. Seperti itu. Itu terkait teknis seandainya mengalami terjadi insiden kecelakaan kerja, dapat ditangani langsung oleh rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan kami. Dan untuk kliniknya tersebut atau rumah sakit tersebut tidak hanya di Indramayu Bapak Ibu, yang perlu jadi perhatian ya. Kita seluruh Indonesia, misalkan kebetulan lagi melaut ke daerah Papua misalkan, di sana kita pasti ada rumah sakit atau klinik kerjasama juga. Kita di Indonesia ada, meskipun pasti yang di cabang sana, yang di misalkan di Papua itu kerjasamanya pasti sama cabang di Papua, tapi tidak ada masalah, pasti ditangani. Yang penting sama-sama peserta BPJS Tenaga. Seperti itu. Jadi mau dimanapun kejadiannya, silakan datang ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan pengobatan. Cuman nanti paling itu seandainya ternyata rumah sakit atau kliniknya tidak bekerja sama, harus bayar sendiri dulu, dikumpulkan kwitansi aslinya. Mungkin itu sekilas tentang program BPJS Tenaga. Untuk teknis pendaftaran mungkin nanti bisa dibantu sama ini siapa ya Pak? Sudah Pak, kemarin kami udah jalan. Oh udah. Oh, mungkin untuk pendaftarannya sudah ya. Jadi untuk KTP sama nomor telepon ya Pak ya, persyaratannya. Nanti kan tinggal diproses penginputan saja, seperti itu. Ini itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung saya tanya. Boleh Pak, silakan. Sebentar Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memaparkan programnya, baik program 1 dan 2 dan 3-nya itu harus nabung ya kalau misalkan ada jaminan hari tua. Betul. Tapi kalau kita bayar 16.800, berarti kita jangan mengharapkan tabungan. Betul. Kecuali kita bayar tambahan dari 16.800, itulah yang akan diambil nanti di hari tua. Betul. Nah, dari beberapa keluhan Pak yang saya pelajari, itulah kenapa kok kita ingin bayar BPJS 16.800 sampai umur 55 gitu. Nah, dari umur 55 kita cut, nggak dapat apa-apa gitu. Kita nggak sakit, kita nggak meninggal kan gitu. Artinya yang sering ditanyakan ke saya itu nanti gimana kembali lagi uang kita. Nah, alhamdulillah Bapak tadi udah memaparkan. Jadi kalau 2 program itu berarti kita nggak ada pengembalian. Betul. Kecuali 16.800 ditambah nabung 20.000 ya. Ya 20.000 maka 48.000. 36.400. Kalau 36.800 30.000 masuk ke tabungan. Itu ya nanti jaminan hari tua ya Pak ya. Tambahkan mungkin dengan sisa hasil kerja atau gimana ya. Satu itu. Yang kedua Pak, kebanyakan yang Bapak paparkan tadi kerjasama dengan pihak rumah sakit dan lain-lain. Nah, kebiasaan itu pihak rumah sakit itu bersulit kita Pak dalam segi BPJS itu. Maka dari itu kami mohon untuk perbaikan-perbaikan agar supaya peserta BPJS ini diberikan hak yang penuh bahwa kita ini bayar gitu loh. Jangan sampai ini BPJS akhirnya diterlantarkan, yang dulunya cengak-cengak akhirnya meninggal. Inilah traumatik dari masyarakat ini. Itulah artinya kami cuma memberikan masukan. Yang ketiga Pak, mungkin kami usulkan juga yang terdaftar itu ada juga Pak nelayan-nelayan atau istri nelayan Pak. Kami pengen istri nelayan walaupun bukan melaut, tapi mereka bekerjanya itu dagang pinggang dan lain-lain. Artinya di sektor perikanan lah. Dari itu mereka pengen Pak mendaftarkan
boleh apa tidak, nanti klaimnya bagaimana, apakah sama dengan suaminya yang di laut. Itu mohon paparannya nanti dilanjut Pak Krisno untuk bertanya, nanti 3 orang sekaligus dijawab ya. Maka menurut saya langsung ini tadi Oh. dari Bapak aja dulu ya Pak, biar nggak lupa ya. Pertama ini Pak, untuk batasan usia ya. Ya. Jadi kan katanya sampai 55 kan. Jadi untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu adanya batasan usia baru mendaftar. Kalau yang baru mendaftar maksimal 65 tahun Pak. Tapi buat yang sudah jadi peserta, silakan mau sampai usia 65, 70, 75 selama iuran dibayarkan berarti perlindungan tetap berjalan. Seperti itu, jadi nggak dibatasi sampai 55 selesai enggak seperti itu. Selama iuran dibayarkan buat yang sudah jadi peserta ya. walaupun umurnya lebih daripada 55. Iya, nggak ada masalah Langsung Pak. aja. Buat yang baru mau mendaftar itu maksimal 65 tahun. Iya. Buat yang baru mau mendaftar ya, maksimal 65 tahun. Tapi buat yang sudah jadi peserta kami misalkan, jadi peserta kami itu di usia 63 misalkan. Nah ketika memasuki usia 65 tahun, beliau masih tetap ingin jadi peserta kami, bayarkan aja iurannya, nggak ada masalah. Itu nggak akan terputus perlindungannya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia maksimal ya, tapi usia minimal iya. Usia maksimal untuk mendaftar masih 65 tahun, tapi buat yang sudah jadi peserta tidak ada batasannya. Selama iuran dibayarkan, Tunggu sampai habis gitu. ya betul. Selama iuran dibayarkan tetap dilindungi. Sampai habis ya. Mungkin Ya, lanjut Pak. Ya terus untuk yang tadi JHT betul sekali Bapak. Jadi apabila diikutkannya hanya 2 program, maaf tidak ada dana yang kembali meskipun tidak pernah kecelakaan kerja ya. Tidak ada dana yang kembali karena itu ikutnya hanya 2 program, untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena untuk JKJKM ini sifatnya seperti gotong royong Pak. Seperti itu. Jadi ada insiden kami cover, tapi kalau nggak ada insiden, mohon maaf preminya nggak kembali. Seperti itu. Tapi kalau saran saya nih, saya menyarankan bayarkan aja terus selamanya. Kenapa? Sekarang kita hitungannya hitungan matematik aja ya Pak. Apabila ingin menabung menghasilkan 40 untuk santunan jaminan kematian kan 42 juta. Ingin menghasilkan 42 juta rupiah dengan 16.800 perlu waktu berapa ratus tahun Pak? Iya. Di atas 100 tahun, 200 tahun sekian baru terkumpul 42 juta rupiah dengan menabung 16.800. Sekarang, mohon maaf, usia pendaftar berapa? Usia rata-rata usia hidup di Indonesia berapa? Tinggal dikurangi selisihnya berapa dikali 12 kali 16.800. Kalau menabung terkumpul berapa? Hitungan matematiknya ya. Jadi kalau saran saya, udah bayarkan aja terus. Agar palingnya, oke, nggak pernah kecelakaan kerja, tapi jaminan kematian pasti keluar gitu. Seperti itu. Itu secara kasarnya ya Pak ya. Jadi semua kembali lagi ke bapak-bapak silakan. Gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua itu rumah sakit ya Pak? Rumah sakit. Nah, mungkin yang jadi keluhan di sini Bapak mohon maaf mungkin untuk BPJS kesehatan Pak. Iya. Karena kalau BPJS Ketenagakerjaan kita sifatnya itu apabila ada insiden pasti langsung ditangani Pak. Tidak dibedakan. Oh ini BPJS ini di kesampingan itu tidak ada seperti itu karena kami membayarnya pun kita full. Ketika ada insiden, peralatan pengobatan selesai, ada tagihan ke kami kita proses langsung. Seperti itu. Yang mungkin kalau yang tadi jadi keluhannya mungkin untuk BPJS Kesehatan, kalau BPJS Kesehatan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan teknisnya seperti apa. Seperti itu karena berbeda bukan ranah kami lagi. Nah terus yang ketiga tadi ada ibu-ibunya katanya yang bekerja. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu yang bekerja di sektor informal. Jadi silakan Bapak daftarkan aja. Mau ibu-ibunya misalkan berdagang misalkan, atau misalkan ada yang jadi asisten rumah tangga, atau selain itu apa lagi ya Pak? Mayoritas di sini ya Pak, tani ya, bisa didaftarkan. Ya maaf saya potong Pak, misalkan nih orang biasanya kan jualan pindang atau apa, punten. Terkadang mereka itu keserempet motor atau apa, itu kan kecelakaan kerja termasuk kan? Itu bisa klaim kan? Iya bisa Pak. Oke. Ketika insidennya itu ketika menjalankan aktivitas pekerjaan. Siap. Tapi kalau misalkan ternyata di daftaran pedagang nih, malam insidennya ternyata lagi jalan-jalan, ya mohon maaf kita nggak bisa cover karena kan udah bukan rangkaian pekerjaan kan. Tapi kalau misalkan jenis pekerjaan pedagang. Nah untuk keperluan pedagang ini kan pasti perlu belanja nih, perlu pasar, perlu beli bahannya.
ketika belanja ke pasar mengalami insiden, itu kan masuk ranahnya masuk kategori kecelakaan kerja, tapi ditanggung perawatan pengobatannya, dilindungi oleh Satu lagi Pak, ya. satu lagi. Boleh. Biar clear di Ya. arah ini ya. Betul. Beberapa hal klaim itu kan ada jasara harja dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu dua-duanya bisa diurus atau enggak? Tahu saya kalau dua-duanya nggak bisa Pak, karena sama-sama perlu kwitansi asli. Tapi semua kembali lagi ke peserta itu sendiri. Silahkan mau ngurus jasara harja dulu atau enggak. Tapi buat kalau bagi kami, ngapain Bapak susah-susah ngurus BPJS jasara harja? Nanti misalkan kalau jasara harja kan ada batas maksimal ya. Setahu saya 15 atau 20 juta gitu atas biaya perawatan pengobatan itu. Ya, kalau di kami kan tidak ada batas maksimal ya. Ya kan? Kalau jasara harja oke batas maksimal 20 juta. Ternyata memerlukan perawatan pengobatan 30 juta misalkan. Ini kan 10-nya harus lagi ke kami kan. Siap. Untuk kekurangannya. Kalau di kami kan udah mengurus dua sekali urus selesai semuanya gitu kan, karena kita tidak ada batasan maksimal. Tapi mungkin ya itu mewakili teman-teman juga. Ya. Silakan. Ya Pak, silakan sekarang. Monggo nanti 2-3 orang ya. Boleh. 3 orang nanti dijawab sekaligus. Monggo yang mau telepon atau apa yang jelas 3 orang langsung silakan Pak. Ada Pak. Assalamualaikum Pak. Ada Pak. Ya bagaimana kalau orang nelayan itu kadang-kadang meninggalnya bukan di laut Pak, kalau di rumah itu masih dapat santunan enggak Pak? Ya sampai apa ya? Orang ya dulunya sih orang nelayan, cuma udah berhenti di laut. Pensiun lah. Sudah pensiun lah. Itu masih terdaftar enggak itu Pak? Masalah itu. Itu aja. Assalamualaikum. Ada lagi? Apa orang ini? Saya mau nanya Ya. kalau kecelakaan di laut, tiba-tiba kapal saya nabrak muara, terus orangnya nggak apa-apa. Gimana itu perahunya? Siap. Satu lagi. Namanya kita loh. Ada lagi. Boleh Bapak silakan. Yang saya tanyakan begini Pak, misalkan daftar itu seusia saya itu ya 50, harusnya mendaftar 3 bulan, nah, dapat kecelakaan, dapat asuransi nggak Pak? Siap. Ya, saya jelaskan semuanya Pak. Siap. Saya akan jawab dulu karena Bapak ini tadi pertanyaannya apabila nelayan sudah pensiun, meninggal di rumah gitu kan, bagaimana dapat perlindungan, masih dapat perlindungan atau enggak? Pak, selama iuran dibayarkan, kita lindungi Pak. Jadi mungkin untuk kecelakaan kerjanya udah nggak ada gitu kan, tapi untuk jaminan kematiannya tetap berlaku Pak. Betul, yang santunannya sebesar 42 juta rupiah bagi peserta yang meninggal dunia di luar kecelakaan kerja, seperti itu. Jadi kan seperti yang tadi saya udah jelaskan juga, meninggal itu kan meninggal karena apapun pasti ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Cuma dilihat penyebabnya karena kecelakaan kerja atau tidak. Kalau karena kecelakaan kerja berarti tinggal dikalikan 48 kali upah. Kalau di luar kecelakaan kerja sebesar 42 juta rupiah santunannya. Begitu, asal dengan catatan aktif jadi peserta kami. Jadi iurannya dibayarkan terus. Begitu. Sudah cukup semua. Betul, yang 16.800 per bulannya. Sudah cukup siapa ya? Baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya, yang tadi seandainya perahu nabrak karang, orangnya tidak apa-apa, perahunya bagaimana? Bapak mohon maaf, untuk perahunya nggak kita asuransikan Pak. Kita tidak ada penjaminan perlindungan buat perahunya Pak. Kecuali orangnya apa ya? Ya kita lindungi hanya orangnya aja Pak, jangan ambil kerjanya aja. Untuk yang satu lagi, yang pertanyaan dari Bapak
Bapak seandainya usia 50 tahun mendaftar baru masuk sekitar 3 bulanan mengalami sidang kecelakaan amit ya Pak, mengalami sidang kecelakaan apakah sudah dilindungi? Bapak jangankan 3 bulan Pak, baru seminggu pun udah kita lindungi Pak. Jadi misalnya nih, amit-amit ya, hari ini daftar malam melaut misalkan, masih sidang kecelakaan, udah kita lindungi. Selama iuran sudah dibayarkan, sudah kita lindungi, sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Haknya sudah diperoleh semua. Jadi kita tidak harus menunggu beberapa bulan dulu, tidak. Yang penting iuran sudah dibayarkan, perlindungan sudah jalan. Jadi jangan hanya 3 bulan. Hari ini daftar, malam melaut, ada insiden sudah kita tanggung. Kalau meninggalnya di kecelakaan kerja 48 kali lipat, 70 juta haknya. Haknya 70 juta rupiah. Jangan sebagian musim Sudah cukup kelas Bapak. Ya. Baik, berikutnya ada yang bertanya lagi silakan.